Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mai Sundari dengan NIM C1C011808 dari kelas R12 mata kuliah Akuntansi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Akad Mudharabah. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian akad mudharabah. Mudharabah berasal dari kata darb, artinya memukul atau berjalan. Sehingga dapat diartikan bahwa mudharabah atau qirot ialah akad antara pemilik modal atau harta dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan. Pembahasan yang kedua yaitu jenis akad mudharabah. Dalam aturannya, akad mudharabah dibagi menjadi beberapa jenis yang sudah dijelaskan pada PSAK nomor 105, di mana ketiga jenis tersebut yaitu yang pertama, mudharabah mutalaqah, yaitu bentuk kerjasama yang dibangun antara pemilik dana dan pengelola dana tanpa adanya pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat ataupun investasi objeknya. Yang kedua, mudharabah mushtarakah, di mana pengelola dana diperbolehkan untuk ikut dan menyumbang modal untuk bisa mengembangkan usaha tersebut. Yang ketiga, mudharabah muqayyadah, yaitu jenis akad dengan bentuk kerjasama antara pemilik dana serta pengelola dana dengan kondisi pemilik dana membatasi pengelola dana untuk memilih tempat maupun transaksi dan juga objek investasinya. Pembahasan yang ketiga yaitu dasar syariah. Dasar syariah dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu Al-Quran. Disebutkan dalam Quran Surat Al-Muzammil ayat 20 yang artinya, Dia, Allah, mengetahui bahwa akan ada di antara kalian orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan yang lainnya orang-orang yang berperang di jalan Allah. Yang kedua, Al-Hadis. Diriwayatkan dari Ibnu Majah bahwa dari Salih bin Suhaib dari ayahnya, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 hal yang mengandung keberkahan: jual beli tidak secara tunai, mukarodah, dan mencampur gandum dengan jawawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketiga, ijma. Imam Zaila telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengelolaan harta yatim secara mudharabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadis yang dikutip Abu Ubaid. Yang keempat yaitu Undang-Undang Perbankan Syariah tentang Mudharabah pasal 187. Yang pertama yaitu pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha. Yang kedua, penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati. Yang ketiga, kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad pasal 188. Yang kelima, yaitu Fatwa DSN tentang mudharabah. Fatwa Dewan Syariah Nasional mendefinisikan mudharabah sebagai berikut. Mudharabah adalah akad kerjasama dalam suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama, Malik Sahib Al-Mal LKS, menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua, Amil, Mudarib, dan nasabah, bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.
Pembahasan yang keempat yaitu prinsip pembagian hasil usaha. Yang pertama yaitu pendekatan profit sharing atau bagi laba. Profit sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Yang kedua, pendekatan revenue sharing atau bagi pendapatan. Revenue merupakan besaran yang mengacu pada perkalian antara jumlah output yang dihasilkan dari kegiatan produksi dikalikan dengan harga barang atau jasa dari suatu produksi tersebut. Pembahasan yang kelima yaitu perlakuan akuntansi pada PSAK nomor 105. PSAK 105 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah. Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi mudharabah, baik sebagai pemilik dana atau sahibul mal maupun pengelola dana atau mudharib. Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana. Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebagai nilai tercatatnya. PSAK 105 juga memberikan ketentuan penyajian dan pengungkapan bagi pemilik dana dan pengelola dana mudharabah. Pembahasan yang keenam yaitu ilustrasi kasus akad mudharabah. Pertama yaitu sahibul mal atau pemilik dana menyerahkan uang yang ia miliki sebagai modal dan mudharib atau pengusaha menerima uang tersebut sehingga terbentuk akad mudharabah. Yang kedua, dari dana yang sudah diterima oleh mudharib, maka dijalankan dalam bentuk proyek usaha. Yang ketiga, ketika usaha tersebut berjalan, maka keuntungan dari usaha tersebut harus dibagikan kepada kedua belah pihak yaitu sahibul mal dan mudharib. Apabila proyek tersebut menghasilkan keuntungan, maka keuntungan tersebut harus dibagikan berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Namun, bila mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung penuh oleh sahibul mal. Yang terakhir yaitu pembagian keuntungan atau kerugian kepada kedua belah pihak. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.